الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا قيام وعمل بما في كتاب وسنة رسوله المرسلين ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. وأجمعوا على أن من أصبح صائما وهو جنب أن صومه صحيح وأن المستحب الاغتسال قبل طلوع الفجر. وقال أبو هريرة وسالم بن عبد الله يبطل صومه ويمسك ويقضي. وقال عروة والحسن إن أخر الغسل لغير عذر بطل صومه. وقال النخعي إن كان في الفرض يقضي. واتفقوا على أن الكذب والغيبة مكروهتان للصائم كراهة شديدة. وكذا الشتم وإن صح الصوم في الحكم. وعن الأوزاعي أن ذلك يفطر. Ini satu fasal dan mereka ijma'
yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ala anna man asbaha, atas bahwasanya siapa yang ada di waktu pagi shaiman dalam keadaan puasa, wa huwa junubun, padahal dia berjunub, punya hadas besar, anna saumahu sahihun, bahwasanya puasanya sah, wa annal mustahabba al-ightisalu qabla tulu'il fajri, dan bahwasanya yang disunnahkan adalah mandi sebelum terbit fajar. Wa qala Abu Hurairah wa Salim bin Abdullah, dan berkata Abu Hurairah dan Salim bin Abdullah, yubtilu saumuhu, atau yabtulu saumahu, batal puasanya, wa yumsiku, dan dia imsak, menahan diri dari makan dan minum, wa yaqdi, dan dia mengqadhakan puasanya. Wa qala Urwah, dan berkata Urwah dan Hasan, in akharal ghusla, jika dia menunda mandinya, mentakhirkan mandinya, li ghairi udhrin, bukan karena uzur, yabtulu saumuhu, niscaya batal puasanya. Wa qala an-Nakhai, dan berkata Nakhai, in kana fil fardi yaqdi, apabila ada dia di dalam fardu, dia mengqadhakan puasa. Wattafaqu, dan mereka bermufakat atas bahwasanya berbohong dan ghibah adalah makruh bagi orang puasa, dengan makruh yang sangat, yaitu makruh tahrim, makruh yang hukumnya haram. Wa kadza, seperti itu juga, asyatmu, mencaci maki, wa in sahha saumu, sekalipun sah puasanya pada hukum. Wa anil Auza'i, dan dari Auza'i, anna dzalika yuftiru, bahwasanya yang demikian itu membatalkan. Jadi kalau orang ghibah, orang bohong, orang caci maki orang, batal puasanya, kata Auza'i. Nah, inilah perbedaan pendapat di dalam orang puasa. Yang pertama, ijma' 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya kalau ada orang puasa begitu pagi-pagi subuh masih junub belum mandi, masuk subuh, masuk puasa dia belum mandi, nah 4 madhab akan sah puasanya. Jadi kalau orang junub dalam keadaan puasa Ramadan, sah puasanya. Hanya yang sunnah dia mandi sebelum terbit fajar, sunnah aja.
Jadi kalau orang punya junub malam Ramadan, sunnahnya mandi sebelum fajar, mandi sebelum subuh. Begitu masuk subuh dia udah suci dari hadas besar. Itu yang sunnah. Adapun andai kata udah subuh masih belum mandi, sah puasanya. Kata 4 mazhab, Imam Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Berbeda pendapat. Kata Abu Hurairah dan Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Sayyidina Umar, Salim bin Abdullah bin Umar. Kata Abi Abdurrah dan kata Salim bin Abdullah bin Umar, bahwasanya batal puasanya. Jadi kalau orang subuh masih junub, puasanya batal, enggak sah. Wa yumsiku, biar batal tapi mesti imsak. Imsak artinya menahan diri, enggak makan, enggak minum sampai sore. Biar batal puasanya tapi dia mesti imsak, menahan diri, enggak makan, enggak minum sampai sore. Wa yaqdi, nanti dia qada. Nih, batal puasa dan wajib imsak dan wajib qada. Kata Abi Hurairah dan Salim bin Abdullah. Yang ketiga, wa qala Urwatu, berkata Urwah dan Hasan, in akharal ghusla li ghairi udhrin batala saumuhu. Kata Hasan Basri, kata Urwah dan Hasan Basri, bahwasanya kalau dia menunda mandinya tanpa uzur baru batal puasanya. Kenapa? Sampai subuh bulan mandi, ketiduran umpama, uzur. Kalau tidur kan uzur. Ya, jadi kalau ketiduran bulan mandi, masuk subuh dia bulan mandi karena ketiduran, nggak batal puasanya. Atau kelupaan, lupa juga termasuk uzur. Dia punya junub, dia lupa mau puasa, ingatkan subuh mau puasa, udah niat malamnya, nggak batal. Jadi kata Urwah dan Hasan Basri, kalau menunda mandinya itu dengan uzur nggak batal. Tapi kalau menunda mandinya tanpa uzur, nggak lupa, nggak ketiduran, dia ingat mau puasa, nah begitu subuh belum mandi, batal puasanya. Nah, ini pendapat ketiga dari Hasan Basri dan Urwah. Jadi batalnya itu kalau menunda mandinya sampai subuh tanpa uzur. Kalau ada uzur nggak batal, kalau ada uzur nggak batal, kalau tidak ada uzur batal. Wa qala an-Nakhai, pendapat lain kata Nakhai, in kana fil fardi yaqdi, apabila ada dalam puasa fardu wajib qada. Jadi kalau orang pagi subuh bulan mandi padahal punya janabat, puasanya Ramadan wajib qada. Nah, berarti lawanannya kalau sunnah nggak wajib qada. Dia niat puasa Senin atau Kamis, lalu dia punya janabat sampai subuh bulan mandi, sah puasanya karena sunnah. Kata Nakhai. Wattafaqu, dan mereka bermufakat atas bahwasanya berbohong dalam puasa, wal ghibah, dan berghibah dalam puasa itu makruh tahrim, makruh yang sangat keras, makruh tahrim, haram orang puasa ghibah
dan orang puasa bohong haram. Berarti kalau haram dosa. Nah, kalau dosa nanti tergantung perhitungan pahalanya. Kalau puasanya pahalanya 100, dosanya 50. Ya berarti tinggal 50. Ini kalau dia bohong, dia ghibah, dosa. Wa kadza syatmu, begitu juga asyatmu, mencaci maki orang. Ya, mencaci maki orang. Itu juga makruh tahrim, haram. Wa in sahha shaumu fil hukmi, sekalipun sah puasanya cara hukum, sah puasanya cara hukum, tapi dia bikin dosa dengan berbohong, dengan berghibah, dengan mencaci maki orang. Nih, ini satu pendapat hanya makruh tahrim, pendapat 4 madhab. Tapi wanil Auza'i, dan daripada Auza'i bahwasanya itu membatalkan puasa. Jadi Auza'i mengatakan orang ghibah batal puasanya, hukumnya batal udah. Orang bohong batal puasanya. Orang mencaci maki orang batal puasanya menurut Auza'i. Ini semua sebagai pertimbangan. Jangan nanti Auza'i enteng, ambil Auza'i, jangan. Hasan Basri enteng, jangan. Kita tetap madhab Imam Syafi'i. Ini sebagai pertimbangan, pengetahuan, wacana, supaya kita nggak nyela orang. Ada yang begitu, oh saya tahu madhabnya Auza'i, madhabnya Hasan Basri. Ini mengetahui banyaknya perbedaan bukan untuk diamalin, tapi untuk wacana agar jangan mencela. Oh, ini kan kadang-kadang orang mencela aja, haram, kafir, bid'ah. Dia nggak tahu alasan orang itu. Tapi kalau tahu alasannya dia nggak cela. Ini tujuan baca Mizan Kubro, supaya kita jangan mencela, jangan menuduh, jangan menghukum orang, karena masing-masing punya dasar dan alasan. Ya. Faslun wattafaqu ala anna man akala wa huwa yadhunnu anna syamsa qad ghabat wa anna al-fajra lam yatlu thumma annal amra bi khilafi dzalika annahu yajibul qada'u wa ikhtalafu fima idza nawal khuruja minas shaumi qala Abu Hanifah wa aktsarul malikiyati huwal asahu inda Syafi'i la yabtul shaumuhu wa qala Ahmadu ya betulu walau qa'a amidan qala malikun wa Abu Hanifah la yuftir illa ayyakuna mil'a fihi wa an Ahmada riwayatani ashharuhuma annahu la yuftiru illa bil fahishi wa an ibni Abbasin radhiyallahu wa an ibni Abbasin wa ibni Umar annahu la yuftiru illa bil istiqaati wa in dara'ahul qai'u lam yuftir bil ijma'i wa anil Hasani fi riwayatin annahu yuftiru walau baqiya baina asnanihi
ta'amun aw ghairuhu fajara bihi riquhu lam yuftir in ajaza an tamyizihi wa majjihi fa in ibtala'ahu batala saumuhu indal jama'ati wa qala Abu Hanifata la yabtulu wa qaddarahu ba'dahum bilhimsati wal huknati tuftiru illa fi riwayatin an Malikin wa bidzalika qala Daud wat taqtiru fi batinil udhuni wal ihlili yuftiru inda Syafi'i wa kadzal imti'ati. Ini satu fasal mereka bermufakat atas bahwasanya siapa yang makan dalam keadaan mengira bahwa matahari sudah terbenam, dia makan perasaan udah maghrib, menyangka udah maghrib, fabana maka kenyataannya dan juga wa innal fajra lam yatlu dan orang makan mengira fajar belum terbit. Summa bana kemudian nyatanya perkaranya bikhilafi dzalik, berbeda dengan itu. Dia sangka udah maghrib, nyatanya belum maghrib. Dia makan, dia sangka belum terbit fajar. Begitu dia makan udah terbit fajar. Annahu yajibul qadha, bahwasanya dia wajib qadha. Jadi kalau orang lagi puasa disangka udah terbenam matahari, minum aja dia. Begitu minum nyata belum terbenam, belum maghrib, wajib qadha. Orang makan sangka masih belum terbit fajar, belum subuh, begitu dia makan udah subuh, wajib qadha. Berarti batal, ya, tidak sah puasanya. Wakhtalafu fima idza nawal khurud, dan mereka berbeda pendapat apabila niat keluar dari puasa. Ini kita udah puasa, tengah-tengah hari kita ngomong saya niat keluar dari puasa. Nah, bagaimana kalau orang niat keluar dari ibadah puasa? Khilaf. Faqala Abu Hanifah wa aktsarul Malikiyah, berkata Imam Abi Hanifah dan kebanyakan ulama Malik, wa huwal ashah, dan itu yang paling sahih pada pendapat Imam Syafi'i, la yabtulu shaumuh, enggak batal puasanya. Jadi kalau orang niat keluar dari puasa enggak batal puasanya. Menurut Imam Hanafi, menurut kebanyakan ulama Maliki, dan menurut yang paling sahih Imam Syafi'i, enggak batal puasanya. Niat keluar daripada puasa enggak batal. Beda dengan niat keluar dari sholat, batal. Wa qala Ahmad, berkata Ahmad, iya betul, Imam Ahmad bilang batal. Kalau orang niat keluar dari puasa, batal puasanya. Walau qa'a amidan, dan jikalau dia muntah dengan sengaja, muntah ini keluar dari dalam perut sesuatu ke mulut sampai keluar, itu muntah. Kalau dia muntah dengan sengaja, berkata Imam Malik dan Syafi'i, yuftiru, membatalkan. Jadi kalau sengajain muntah, batal. Ini kadang-kadang sengaja muntah seperti memasukkan tangan ke mulut biar muntah, dimasukin muntah, batal karena sengaja ada usaha pengen muntah.
Atau ada orang peringatin, jangan lewat sini, di sini bau busuk, nanti kamu lagi puasa muntah. Enggak, biarin muntah nggak apa-apa. Dia lewat, benar muntah, batal, tersengaja, karena sudah diperingati orang. Itu kalau begitu batal. Ya. Wa qala Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah mengatakan la yuftir, tidak batal, illa ayyakuna mil'a fihi, kecuali muntahnya sepenuh mulut. Kalau muntahnya dikit, nggak penuh mulutnya nggak batal. Kalau Imam Syafi'i lihat muntahnya. Kalau muntahnya banyak sampai penuh mulutnya batal. Tapi kalau muntahnya dikit, separuh, sepertiga mulut, nggak batal. Ini Hanafi. Ya. Jadi lihat banyak dikit muntah, bukan muntahnya yang dilihat. Wa an Ahmad riwayatani, dari Imam Ahmad ada dua riwayat, ashharuhuma annahu la yuftiru. Imam Ahmad mengatakan tidak batal. Yang paling masyhur di antara kedua kaul Imam Ahmad nggak batal. Illal fahisha, kecuali bil fahisi, kecuali dengan sesuatu yang mencolok, ya, mencolok muntahnya, batal. Kalau hanya sekedar saja muntahnya nggak batal. Imam Ahmad. Wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, dan menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, annahu la yaftiru, enggak membatalkan, bil istiqaati, dengan berusaha muntah. Jadi kalau dia colok-colok mulutnya biar muntah enggak batal, kata Ibnu Umar dan kata Ibnu Abbas. Wa in darahul qai'u, kalau memaksa dia memaksa akan dia oleh muntah, dia tahan nggak kuat, naik mobil pengen muntah dia tahan nggak kuat, muntah juga, itu terpaksa namanya. Ya, lam yuftir, tidak membatalkan dengan ijma. Jadi kalau terpaksa muntah yang tidak bisa ditahan, nah ini nggak batalkan. Ya. Wa anil Hasan, dan dari Hasan Basri, fi riwayatin annahu yuftiru, bahasanya dalam riwayat batal. Jadi biar dia terpaksa tetap batal. Orang naik mobil dia tahan muntah juga batal, kata Hasan Basri. Walau baqiya baina asnanihi, kalau masih ada sisa di antara giginya makanan, biasa kalau orang habis makan nggak gosok gigi, ada sisanya nasi, kacang di antara giginya, au ghairihi, atau lainnya, fajara bihi riquhu, maka menjalankan dengannya oleh ludahnya. Jadi sisa di gigi dibawa jalan oleh ludah. Lam yuftir, tidak membatalkan. In ajaza an tamyizihi, kalau dia nggak mampu pisahin. Ada di gigi dia nggak bisa pisahin, tiba-tiba ludah membawa dia masuk ke dalam perut, nggak batal, karena dia nggak bisa pisahin. Kalau dia bisa pisahin dengan tusuk gigi, dengan gosok gigi, batal. Kalau nggak pisahin, kalau dia bisa memisahkannya, dia nggak pisahin, batal. Kalau terbawa ludah. Tapi kalau umpama dia nggak bisa pisahin, nggak batal, karena mungkin nggak ada gosok gigi, nggak ada sikat gigi dan lain sebagainya. Dan juga dia nggak bisa majihi, nggak bisa muntahkan. Jadi ada sisa di gigi, dia nggak bisa muntahkan keluar. Nah, tiba-tiba ke bawah ludah, masuk ke perut, nggak batal, karena dia nggak bisa muntahkan. Kalau dia bisa pisahkan, kalau dia bisa muntahkan, maka ketelan ludah batal. Kalau nggak bisa, nggak batal. Fa inib ta'alahu batala shaumuhu, maka jika dia menelannya, batal puasanya. Ini indal jamaah, pada jamaah. Jadi ada sisa di gigi, dia bisa keluarkannya, bisa misahinnya, padahal dia nggak bisain, ketelan, menurut jamaah batal. Wa qala Abu Hanifah,
la yabtulu, nggak batal, karena ukurannya wa qadruhu wa qaddarahum ba'dhum bil khimsati, memperkirakan makanan yang nyelip itu seperti satu kacang himsoh, wal huknah, satu makanan huknah, ya. Yuftiru, kalau gedenya kayak kacang kayak huknah itu batal puasa. Wa illa, kalau tidak, dalam riwayat dari Malik dengan demikian itu. Jadi kalau kayak nasi kan nggak kayak kacang, nah, kayak sebutir wijen nggak kayak kacang kecil, itu nggak batal menurut Malik. Qala Daud at-taktir fi batni fil bibatinil udni, taktir meneteskan, taktir meneteskan air di dalam telinga, wal ihlil dalam kemaluan, ya. Jadi seorang wanita teteskan air di kemaluannya, yuftiru inda Syafi'i, batal menurut Imam Syafi'i. Wa kadza imti'at begitu juga imti'at, artinya menelankan sesuatu, maktun, ya. Begitu juga netes atau sengaja memasukkan sesuatu ke dalam ihlil, itu batal. Nah, ini diantara khilaf masalah puasa di dalam batalnya. Wallahu a'lam bisawab. Faslun wa tafaqu ala annal hijamata tukrahu. Wallahu a'lam bisawab.